Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifta Tirta Ardita, NIM 200871111. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas pengantar belajar motorik, tentang pengendalian motor dan belajar. Keterampilan sangat penting untuk mempelajari perilaku manusia karena mereka terlibat di dalamnya mengoperasikan mesin di industri, mengendalikan kendaraan, menyiapkan makan, bermain game, dan sebagainya. Keterampilan dan gerakan yang ditentukan secara genetik dapat berkisar dari yang sangat sederhana, misalnya menjentikkan jari, mengedipkan mata, hingga sangat kompleks, misalnya lompat galah. Contoh lain termasuk refleks goresan, anjing atau kedipan mata yang cepat sebagai respon terhadap embusan udara yang tidak terduga. Di sini pola tindakan muncul untuk ditentukan oleh susunan genetik. Contoh lain termasuk refleks goresan, kedipan mata yang cepat sebagai respon terhadap embusan udara yang tidak terduga. Di sini pola tindakan muncul untuk ditentukan oleh susunan genetik, melalui pertumbuhan dan perkembangan atau dengan kedua cara tersebut. Dan tindakan ini muncul menjadi stereotip bagi anggota spesies yang sama. Selanjutnya, memahami gerakan. Contohnya penyakit. Misalnya dapat dipertimbangkan pada tingkat yang berkisar dari faktor penentu biokimia dan neurologis penyakit hingga efek historis dan sosiologis penyakit pada seluruh masyarakat. Karena berbagai cara mempertimbangkan satu masalahnya sangat beragam. Seorang ilmuwan biasanya berfokus pada satu atau paling banyak dua dari tingkat analisis ini. Selanjutnya ada gerakan menekankan. Contohnya di mengendarai mobil, transmisi standar. Misalnya, ada tindakan terkoordinasi yang terlibat dalam pergantian gigi, kopling, akselerator, tuas pemindah, dan lain-lain. Serta gerakan yang terlibat dalam kemudi. Bagian dari keterampilan ini adalah cara yang digunakan pengemudi untuk mempengaruhi lingkungannya. Tetapi keterampilan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk misalnya, apakah ada belokan di jalan atau salju mempengaruhi interaksi pengemudi dengan kontrol kendaraan. Selanjutnya, mengacu pada praktek atau pengalaman. Contohnya bersin. Ketika hidung Anda tergelitik, kaki Anda tersenetak mendadak ketika lutut Anda dipukul. Atau secara mendadak menarik tangan saat tersengat api adalah contoh dari tindakan refleks. Perilaku refleks ini jelas tidak perlu dipelajari lebih dahulu. Ia adalah karakteristik bawaan genetik dari organisme, bukan merupakan bawaan. Selanjutnya ada hubungan linear. Contohnya pada teknik statistik, misalnya regresi, atau dapat dilakukan dengan mata untuk perkiraan kasar. Oke, selanjutnya keandalan dan perbedaan individu. Misalnya, asumsikan bahwa 5 peserta masing-masing melakukan 6 percobaan pada tugas waktu reaksi. 6 ini skor untuk setiap orang dibagi untuk membentuk 2 skor bagian untuk setiap orang menurut salah satu bilangan metode yang berbeda. Salah satu metode yang umum disebut metode ganjil genap. Jumlah dari percobaan ganjil tersebut dihitung sebagai salah satu skor untuk setiap orang. Sejauh mana jumlah ganjil dan genap untuk setiap orang cenderung menyimpang salah satu lain adalah salah satu ukuran variasi acak dalam data percobaan individu. Memang kalau tidak sembarangan variasi sama sekali, jumlah OODS dan genap akan persis sama untuk peserta tertentu. Selanjutnya seluruh peserta korelasi dihitung antara skor ganjil dan genap. Korelasi ini biasanya disebut koefisien reliabilitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya berikan contohnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.